Kita ngomongin lagi soal banyak hal, tapi sebelum itu, mari kita tarik nafas dalam-dalam dulu biar pikiran kita kebuka. Dan satu lagi, ayo kita buang semua asumsi yang aneh-aneh, terutama asumsi subjektif tentang narasi kecil yang saya buat ini. Catatan ini berangkat dari keresahan yang dikemukakan oleh Naomi Klein. Dalam berbagai tulisannya, ia fokus menulis tentang kapitalisme dan krisis iklim, neoliberalisme, dan globalisasi. Penulis asal Kanada itu punya karya terkenal berjudul The Shock Doctrine, This Changed Everything, karya yang sangat menarik, di mana dalam karya itu Naomi bilang setelah tsunami, kudeta, perang, atau gempa, ketika rakyat masih bingung, trauma, dan lemah, di saat itu para elit masukin kebijakan privatisasi, pencabutan subsidi, atau jual aset negara. Waktu rakyat sadar, semuanya udah keburu dijual. Nah, dalam video singkat ini, saya coba pakai teorinya untuk coba menerjemahkan realitas global kekinian. Sekarang, coba kita masuk pelan-pelan soal perkembangan global masa kini, di mana kita secara kasat mata melihat konflik antar negara yang makin hari makin memuncak. Tapi, dalam permenungan yang makin dalam, sebagaimana dikemukakan oleh Naomi, ternyata di balik pertarungan ada permainan gila dan lagi-lagi rakyat yang jadi tumbal. Harus kita akui bahwa arena perang sekarang ini sudah dibuka lebar-lebar, dan kita perlu melihat bahwasannya invasi atau rudal sebagai instrumen taktis untuk bisa kendalikan sumber daya, teknologi, dan narasi. Lihat ke timur Eropa, darah mengalir di tanah yang digempur, tapi siapa yang panen? Jelas korporasi senjata raksasa. Sementara keluarga tercerai-berai, saham mereka melonjak, satu pihak kehilangan atap, pihak lain membangun gedung pencakar langit dari hasil jualan senjata. Di kawasan Timur Tengah, penderitaan manusia berubah jadi tontonan global. Sambil memompa bantuan militer ke wilayah konflik, para raksasa ekonomi menggenggam kendali. Uang terus mengalir ke industri perang. Demikian adalah gambaran kelam yang pernah terjadi dalam detik-detik Perang Dunia Kedua. Di saat kompetisi produksi senjata memuncak, perang diciptakan. Pergantian peran berlangsung cepat di Asia Timur. Satu wilayah kecil dijadikan pion dalam pertarungan dua kutub kekuatan. Chip semikonduktor atas nama demokrasi dijadikan omongan buat kontrol atas masa depan manusia. Setiap negara besar bicara tentang ancaman dan keamanan, tapi jangan tertipu, di balik omongan nasionalisme ternyata ada rencana besar untuk memperkuat dominasi militer. Logam mulia meroket, dolar pindah ke aset lindung nilai, dan minyak kembali jadi senjata ekonomi. Anggaran perang dipompa, padahal rakyat di banyak tempat masih antre beras dan air bersih. Jalur diplomasi jadi proyek. Pertemuan para pemimpin terkesan tidak dalam konteks mencari solusi, tapi untuk bagi-bagi kue. Di satu meja, strategi dibahas, sementara di meja yang lain, kontrak senjata ditekan. Negara-negara berkembang dipaksa untuk pamer senjata yang dibungkus dengan ancaman, namun sesungguhnya opsi itu lahir dari tekanan sistem global. Nah, di Indonesia, pemimpin kita coba hadir dan berdiri di tengah, berusaha bicara damai, bicara diplomasi, tapi dalam waktu bersamaan masih berbelanja alat tempur dari negara-negara penyulut konflik. Selama tumpahan ekonomi bertumpu pada pasar bebas dan ketergantungan ekspor sumber daya, posisi netral tinggal omon-omon. Naomi Klein pernah menulis, kekacauan sering dijadikan momentum oleh elit untuk membentuk ulang dunia. Runtuhan bencana dijadikan fondasi bagi struktur kekuasaan baru. Dan sekarang, reruntuhan sudah berserakan di mana-mana. Namun, sejarah menyimpan harapan. Kekuatan rakyat tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap sepele. Suara-suara kecil dari berbagai penjuru dunia pernah menghentikan perang. Gerakan akar rumput pernah menumbangkan tirani bahwasanya perjuangan tak selalu dengan senjata. Bisa lewat boikot, bisa lewat edukasi, bisa lewat narasi yang tak tunduk. Harapannya tinggal satu, yakni kesadaran kolektif masyarakat global. Mau diam dan ikut terbakar, atau bergerak dan mulai menyiram api dengan kesadaran.